Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Adi Rinaldi di Kabar Olahraga. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, RRI dimanapun Anda berada, kami telah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, ya, dari Kormi Kota Bandung. Ya, Kormi Kota Bandung, Komite Olahraga Masyarakat, dan ini mungkin kita harus menggali sejauh mana sih olahraga masyarakat ini, ya. Apa sih masyarakat sukanya olahraga apa? Yang paling banyak apa sih masyarakat yang disukai oleh masyarakat, ya? Kan ada sepeda, ada senam dan lain-lain sekarang. Dan di samping kami nih, waduh, ada Kang Anom ya sebagai wakil ketua, ya. Selamat sore Kang Anom. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kumaha kabarnya Kang Anom? Alhamdulillah. Iya, berarti namanya Anom. Kalau Anom tuh dari Sunda itu selalu muda. Awet Anom gitu, Anom wae kayak gitu, ya. Alhamdulillah. Kenapa itu dipanggil Kang Anom itu? Emang dari lahirnya? Dari lahir. Oh, ya, dari lahir. Walaupun nama asli Ahmad Gartila Purnama, tapi dari lahir Papa sudah ngasih nama panggilannya Anom. Ya, nama beken lah panggilannya gitu, ya. Anom dari nama kecil. beken, ya. Ya, dan juga ada Kang Ali, ya. Kang Ali, gimana kabarnya Kang Ali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Kang Ali, ya. Kang Ali sebagai bidang organisasi. Saya dari bidang organisasi Bidang Kormi Kota organisasi. Bandung. Bidang Kormi, organisasi. ya. Kota Bandung. Tapi sekarang udah mulai meramai ya Kormi itu, ya. Udah sedikit menggeliat, ya. Apalagi di Kota Bandung sangat menggeliat sekali. Mungkin tahun-tahun kemarin, maaf ya, saya pribadi juga belum tahu yang namanya Kormi itu apa sih, ya. Kalau KONI itu kan olahraga, ya, olahraga prestasi. Terus juga ada NPCI, ya, NPCI, dan ini Kormi masyarakat, ya. Bisa dibilang mungkin hiburan atau kayak gimana, bisa dibilang seperti itu ya Kang, ya, atau gimana nih Kang? Mungkin bisa dijelasin nih Kang Anom, sedikit dijelasin Kormi ini berdiri tahun berapa mungkin, ya. Terus juga semenjak kepemimpinan Kang Erik, ya, Kang Erik M. Zaki Anggara, ya. Nah, ini gimana nih Kormi ini? Dan Kormi ini ada berapa cabang olahraga atau inorga lah, ya, bisa dibilang inorga. Dan inorga ini apa nih Kang? Nah, gimana nih Kang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Kormi itu berdiri tahun 2000-an, Kang. Sebenarnya udah lama, 2000-an. Waktu itu masih digagas Pak Menteri yang olahraga yang lama itu. Nah, dulu namanya Formi. Formi jadi Fomi, kemudian jadi Kormi. Kormi juga dua tahap. Kemarin tuh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Nah, sekarang jadi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Jadi rekreasinya tidak ada, jadi langsung aja olahraga masyarakat Indonesia. Di Bandung sendiri itu yang sebenarnya yang kita rasakan sudah mulai menggeliat itu sejak kepengurusan 2019, ya. Sebelumnya juga sudah ada, tapi lebih terstruktur. Yang saya tahu tuh dari mulai 2019 waktu itu dari ketua lama sebelumnya tuh Kang Denny. Kemudian 2023 kemarin 2024 ya. 2023 itu ada kepengurusan baru, ada muskot lah, ya, ada muskot pemilihan ketua baru. Nah, terpilihlah Kang Erik M. Zaki Anggara sebagai ketua, karena beliau orang yang masih muda, jadi energinya mangprang gitu, ya. Kami juga sama, alhamdulillah. Saya termasuk golongan tua, Anom. walaupun Anom saya kelahiran 60-an. Iya. Ya, alhamdulillah dengan beliau itu kita sangat antusias sekali, kerja cepat, ya, keras segala macam, sehingga banyak perubahan-perubahan. Dari periode sebelumnya memang kita berbicara bahwa Kormi itu bikin pondasi lagi lebih, Kormi Kota Bandung khususnya, itu pondasi lebih lebih bagus lah, ya, waktu itu, sehingga muncullah inorga waktu itu muncul, sehingga sampai dengan 30 inorga. Nah, sekarang kepengurusan Kang Erik itu setelah kita maju itu sekarang sudah ada 60 inorga. 61 ya. Mungkin para pendengar
Kalau di Kormi namanya Inorga, Induk Organisasi Olahraga. Itu ada 61 yang sekarang itu terdiri dari 3 rumpun. 3 rumpun ya? 3 rumpun. Rumpun pertama adalah OKK, olahraga, kesehatan dan kebugaran. Itu di dalamnya itu senam-senam lah. Persenam-senaman ada di situ. Ada kurang lebih ada 25 Inorga di situ. Kemudian ada OPT, ya OPT itu olahraga petualangan dan tantangan. Di situ ada 16 Inorga. Itu bangsa petualangan tuh kayak ada BMX ya, ada sepeda, skateboard, ada menembak segala macam ada di sana, ada parkour, kemudian macam-macam lah. Nah, terakhir adalah OTKB. OTKB itu olahraga tradisi kreasi budaya. Nah, itu yang olahraga tradisional, panahan tradisional, olahraga silat tradisional, ketepel ya. Ketepel, kemudian juga termasuk ada benjang, ada barongsai ya. Ada Portina itu kan olahraga tradisional, otrad ya, olahraga tradisional itu masuknya di situ. Nah, di Bandung itu total ada 61. Iya. Nah, yang olahraga mancing ada nggak? Nah, mancing sebenarnya ada kalau di Jabarnya sudah ada. Di Jabar. Di Bandung belum. Oh, belum masuk. Di Bandung. Di Bandung belum masuk. Tapi kalau di Jabar dan pusat itu sudah ada. Nah, di Bandung belum masuk. Nah, biasanya Kang kalau yang lagi rame-rame gitu tuh pas Fornas Kang. Oh, Fornas. Nah, dengar-dengar sekarang kan mau ada Fornas juga ya. Betul. Jadi kalau Fornas itu kayak pon lah kalau di KONI. Pon ya, kayak pon ya, betul. Jadi secara sebenarnya kalau untuk regulasi pemerintah sekarang kemarin sesuai dengan PP di tahun 2024 kemarin itu olahraga itu 3 komite itu. Komite Olahraga Nasional KONI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI, sama KOI, Komite Olimpiade. Nah, itu jadi ada KOI 3 itu. Kami sejajar itu. Itu untuk membina olahraga di Indonesia itu seperti itu. Betul. Nah, cuman ada yang satu prestasi kan KONI, kalau kami hubungannya dengan meningkatkan minat masyarakat untuk berolahraga. Supaya sehat ya. Jadi bukan tujuan utama ke prestasi bukan, tapi meningkatkan kalau disebutnya indeks indeks IPO itu indeks partisipasi olahraga. Indeks partisipasi olahraga. Jadi yang kita kejar adalah partisipasi olahraga dari masyarakat gitu. 61 Inorga ya. 61 Inorga. Luar biasa. Nanti Akang ke NTB ya, Fornas. Insya Allah. Berangkat ya. Insya Allah berangkat. Panas Kang ya. Kota Bandung. Kota Bandung ya. NTB. Berapa hari biasanya? Sepekan biasanya ya? Sepekan ya. 26 sampai tanggal 1 Agustus. Tanggal 2 ya, tanggal 2 26 Juli sampai tanggal 2-an. Nah, ini Kang Ali ya. Kang Ali gimana nih di bidang organisasi nih yang dirasakan oleh Kang Ali sekarang di KORMI Kota Bandung ini nih? Ya terima kasih ya. Jadi alhamdulillah semenjak kepemimpinan Bapak Erik ya, Kang Erik yang betul tadi dikatakan Kang Anom tuh betul energiknya sangat ini. Jadi kita itu untuk tahun pertama mungkin tahun kemarin ya 2024 mungkin karena itu untuk yang sekarang itu udah tahun kedua ya mungkin ya. Jadi emang saya pernah bicara juga dengan ketua bahwa untuk tahun pertama itu dia lagi membuat fondasi keluar dulu Pak. Kita bikin fondasinya bersama Porkominda ya. Alhamdulillah ya ada atas peran ketua yang sekarang kita KORMI agak sedikit lumayan inilah masyarakat gitu kan ya. Nah ini untuk cuman walau untuk tahun sekarang untuk 2025 itu emang targetannya kita untuk ke dalam ya ke Inorganya sendiri. Makanya alhamdulillah dengan mungkin terima kasih ya atas ke pemerintah atas dukungannya gitu kan. Dan ini sangat luar biasa dan ini anggarannya juga bisa didongkrak ya. Betul alhamdulillah gitu kan ya. Kemarin tuh anggaran kan ini sangat luar biasa masyarakat tuh banyak sekali ya, apalagi 61 Inorga ya. Betul. Nah, kemarin mengajukan anggaran itu berapa miliar sih Kang? Coba. Kalau secara
Ini mungkin kita ada naik 300-an, 300% ya kalau. Iya, kalau mengajukan sih besar sih, rata-rata sekitar 8-an waktu itu. 8 miliar. Tapi alhamdulillah tahun 2025 di ACC 3 ya. Nah, ini sangat gitu. Signifikan juga ya. Iya, sebelumnya 1 M sebelumnya. Oh, 1 M. Iya. Naik 2 M berarti ya. Kenaikannya 300% lah. Iya, 300%. Iya. Sebenarnya karena yang banyak yang harus diurus banyaknya itu tadi. Nah 61 inorga. Jadi 3 miliar belum itu kan, masih kurang ya, kurang banyak kan kayak gitu ya. Dengan 61 inorga ya. Iya, kayak yang namanya OKK itu, senam itu ada 1 inorga bisa sampai 5.000 anggotanya. Iya. Ada yang sampai 6.000 itu anggotanya gitu. Nah, itu yang memang ya itu salah satu tantangan kami juga untuk bisa memberikan yang terbaik lah buat semua gitu. Jadi ya memang OKK sih yang banyak senam-senam karena senam itu nggak ada yang sendirian gitu. Termasuk yoga aja, walaupun yoga biasanya sendiri, yoga juga ada karena yoga juga tapi banyak kan gitu. Mereka juga biasanya latihan bersama gitu kan gitu. Ya, jadi nggak jarang ada yang sendiri-sendiri. Rata-rata senam mah banyak kan gitu. Kapan dong senam di RRI ini? Biasanya di RRI juga ada senam tiap hari Jumat. Boleh. Kalau mau di ini kan bisa. Kita nanti bisa bergiliran dari 25 inorga itu yang senam ya bisa aja bergiliran di sini. Iya, tiap hari Jumat ya. Boleh nanti kita ini kan. Bukan malam Jumat, hari Jumat kan ya. Hari Jumat nanti ada kita Jumba juga ya. Yosep ya, ada Jumba ya. Itu kan strukturnya Yosep Jumba. Ada di sini Jumba. Ya. Dan sangat luar biasa Kang, ini di organisasi ini yang paling pusing nih ngurusin apaan sih Kang? Nah, ini yang paling penting ya. Karena di sini kita kormi, jadi yang dinilainya itu kuantitas seperti tadi dibicarakan awalnya. Kita ada indeks tentang partisipasi olahraga gitu kan, itu yang kita sebagai parameternya di situ. Dari 61 inorga yang kita ada di kita ya untuk sampai hari ini itu memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi gitu kan sebagai legalitasnya. Gitu itu merupakan salah satu persyaratan bahwa inorga yang ada di Kormi itu terbagi menjadi 2 status mungkin ya. Jadi yang ada yang inorganya anggotanya penuh, ada yang sementara. Jadi ke statusan itu kita terbitkan atau SK-kan itu 1 tahun sekali. Tatkala kita mengadakan rakerkot yaitu biasanya akhir tahun kita mengadakan rakerkot bahwa si inorganya itu sendiri harus melakukan pendaftaran ulang dengan artian bahwa di situ nanti kelihatan progresnya. Karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi karena kita nilainya kuantitas bahwa ada persyaratan sesuai dengan ADRT itu bahwa setiap inorga itu untuk menjadi anggota penuh itu minimal harus mempunyai 5 sanggar atau 5 komunitas atau 5 sasana gitu kan. Itu hal-hal yang penting bagi organisasi untuk menilai sejauh mana bahwa kita itu pengembangannya keolahragaan masyarakat. Walaupun olahraga masyarakat di sini juga sebagai olahraga hobi rata-rata di sini tuh hobi. Kita tidak melihat usia. Kalau ada di Kormi kita mulai dari balita mungkin ya. Kalau kebetulan kalau dari saya sendiri dari ABI, Asosiasi BMX Indonesia, di situ kebetulan kita ada di rumpunya olahraga petualangan tantangan. Di situ kita dimulai dari 4 tahun sampai ya sekitar 50 tahun lah untuk BMX-nya ya. Cuma kalau yang untuk balitanya itu kita ada namanya balance bike atau itu banyak bike. Banyak sekali. Alhamdulillah banyak penggemarnya. Penggemarnya banyak. Nah, jadi emang kebetulan saya dari organisasi ini kemarin kita mencoba memverifikasi lagi ya inorga yang ada di kita. Melihat dari sisi legalitasnya kita mencoba cross check lagi. Emang ada beberapa inorga yang di situ misalkan kepengurusannya sudah kadaluarsa berakhir, sehingga kami itu
berkewajiban untuk menanyakan atau mengupdate. Ya, jadi fungsinya kita mengadakan registrasi tiap tahun itu untuk diajukan di Rakerkot untuk menjadi kestatusan olahraga itu di situ. Jadi kadang-kadang juga ada yang sudah habis gitu kan. Jadi diwajibkan untuk inorganya itu setiap tahun yang menjelang Rakerkot itu harus mendaftarkan ulang. Daftar ulang ya. Dengan berbagai persyaratan yang dibutuhkan gitu kan ya sebagai keanggotaan Kormi. Iya. Ya, Kang. Dari 30 menjadi 61. Ini sangat luar biasa. Berarti kan ini berbondong-bondong untuk daftar ulang, membenar supaya berjalan lancar. Nah, ini 3 miliar. Kemarin saya sempat dengarkan udah banyak muncul berita juga ya, pemberian uang DOP. Dana operasional pembina. Ya. Dari 61 sekarang sudah merata ke bagian semua atau mungkin ada yang kurang persyaratannya atau gimana nih Kang? Kalau boleh dilaporkan dari 61 itu yang sudah mengajukan. Kan itu harus diajukan kan, nggak bisa saya sebarin gitu aja. Harus ada yang mengajukan, karena mengajukan itu nanti mereka kan menyampaikan persyaratan apa segala macam. Dari pengajuan itu kemarin yang sudah masuk ada 39 ya. Kan selama sebulan ini udah ada 39 yang masuk gitu. Dan sebagian besar sudah cair gitu kan. Jadi yang lainnya mungkin menyusul. Karena kan memang kewajibannya menyampaikan di proposal itu menyampaikan program kerja Inorga selama setahun ini mau kemana, mau apa gitu. Baik. Dan sebagainya. Dan itu pembagiannya di flat rata atau mungkin ada tadi mungkin ini sesuai dengan statusnya tadi. Ya, kalau ada status kita ada sesuai dengan ada statusnya ya. Ada penuh dan status sementara tadi. Nah, penuh jelas beda lah. Yang penuh berapa nih? Kita buka-bukaan aja nggak apa-apa, biar nanti ditambah lagi kayak gitu. Kan ini kurang 3 miliar kurang nih kan. Sementara ini sih yang baru disampaikan itu yang penuh itu 10 juta. 10 juta. Kalau yang sementara 5 juta. Kalau yang sementara 5 juta. Gitu. Itu saat ini seperti itu yang kita berikan ya. Nah, nanti untuk cara ininya apa itu? Takutnya kan ada pemeriksaan kayak gimana. Itu dari Inorga sendiri gimana, harus sendiri, gimana? Makanya kemarin itu dari mulai kita ini ada rencana di harusnya bulan ini, tapi mungkin kita tunda. BIMTEK dulu Kita ada BIMTEK agak sedikit supaya suaranya ini menggelegar ya. Jadi untuk supaya laporannya standar, sesuai dengan keharusan di inspektorat. Itu kami memang rencananya setelah selesai memberikan DOP itu akan mengadakan BIMTEK, Kang. BIMTEK. BIMTEK itu supaya nanti semua laporannya seragam, kemudian sesuai dengan kaidah-kaidah ya, kaidah-kaidah kaidah pelaporan yang seharusnya. Sehingga nanti ada buktinya apa segala macam nanti dibahas di BIMTEK. Gitu. Dibahas di BIMTEK, insya Allah. Mungkin kalau udah selesai di bulan awal Juni berarti mungkin setelah itu kita udah bisa melaksanakan BIMTEK gitu. Supaya semuanya lah rata dulu gitu. Pengetahuannya rata gitu. Nanti jangan standar laporan, walaupun sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa dana BIMTEK dana DOP ini bisa diberikan untuk apa saja gitu, seperti buat operasional kesekretariatan, kemudian pelatihan instruktur segala macam itu bisa digunakan dana itu. Atau ngirim kontingen gitu, itu bisa diinikan. Cuma nanti detailnya mereka supaya bisa dibikin laporan supaya rapi sesuai dengan kaidah itu tadi yang biasanya inspektorat ini nanti ada di BIMTEK, Kang. Baik, tapi mungkin pandangan Kang Anom sama Kang Ali mah ini aman lah, insya Allah ya. Insya Allah aman. Tidak pabelit, apalagi Kang Erik mah ya. Upgrade Kang Erik mah ya, apalagi Kang Erik mah teliti banget ya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti tahun depan juga ada tambahan lagi ya dari pemerintah Kota Bandung ini. 61 Inorga kasihan banget 10 juta ya. Apalagi kalau misalnya yang
apa yang olahraganya banyak seperti senam kan itu kan banyak ya. Betul. Mudah-mudahannya dan ini pemerintah Kota Bandung bisa ditambah lagi lah, jangan 3 miliar ya. Iya. Kita juga kemarin sudah coba karena kami sementara ini kan nebeng ya kantor itu ya. Pernah coba ngobrol gimana kalau Kormi juga punya kantor sendiri gitu kan. Sudah sampaikan. Ini lobby sedikit nih ya. Ke Kang Farhan kali ke Kang Farhan. Pasti ya. Bahkan beliau juga sampaikan, wah kalau untuk senam sok we cenah taman di mana wae pakai we gitu. Ya kalau untuk senam ya, kalau senam sok we cenah bisa pakai aja senam yang bisa dipakai ya. Memang sih ideal juga. Cuman kemarin itu yang kami pahami ternyata untuk bikin indeks itu yang dihitung itu yang berkegiatan di SOR. Di sarana olahraga Kang. Jadi kayak misalkan sementara senam kan banyaknya kan maaf ya di mall, di parkiran minimarket gitu kan banyaknya begitu kan atau di taman gitu. Nanti mungkin harus regulasi mungkin agak dirubah atau gimana. Ya kita sih berharap kita juga punya SOR yang representatif lah buat maunya di mana Kang Anom teh maunya di mana? Kalau mau mah di tengah-tengah kota Kang, soalnya biar gampang. Tengah kota ya. Enggak di Gede Bage ya. Kejauhan enggak? Kalau yang di Gede Bage mah kayak Panahan mungkin karena jauh boleh lah. Buat sarananya boleh. Ya buat sarana. Ini mungkin buat Pak Wali ya. Ini ada permintaan nih dari Kormi Kota Bandung sarananya buat senam ya, olahraga bersama ini pengennya di tengah kota ya, biar pada ikut-ikut. Di situ mah ada anak muda, ibu-ibu ya. Betul, pokoknya pada ikut senam. Ya, dan ini pembagian ini ya 10 juta yang 5 juta. Ada yang komplain nggak sih Kang? Nih Kang Ali gimana? Ke Kang Ali gimana? Ada yang komplain nggak? Masa saya cuma dapat 10 juta? Nah, biasanya suka ada aja kan? Secara status dia tidak komplain. Karena dia merasa bahwa inorganya sendiri emang belum melengkapi. Nah, itu ya. Gitu kan ya, belum melengkapi beberapa persyaratan yang semestinya, gitu kan. Dia sangat mengerti, gitu kan. Justru ini mudah-mudahan jadi pemicu bagi inorga itu supaya dia itu betul-betul dapat anggota penuh, ya, statusnya penuh. Jadi yang sementara itu kenapa DOP-nya misalkan setengahnya dari yang penuh ya, dia itu kita sebagai stimulan ke inorganya itu supaya mereka dapat berkembang. Gimana caranya nih kita penuh? Ya bikinlah misalkan kekurangannya atau istilahnya dengan pembinaannya atau menyebarkannya si inorganya sendiri gitu kan, berkegiatan olahraga. Secara ini tidak ada komplain. Walaupun di sini ada beberapa persyaratan misalkan statusan penuh tapi bersyarat, misalkan ada 1 atau 2 kekurangannya sehingga dia tuh terpaksa harus memenuhi yang akhirnya dia dapat mendapatkan 100% gitu kan ya. Yang sudah dapat uang tersebut ya, apakah diharuskan setiap bulan atau setahun berapa kali mengadakan event? Enggak, sebenarnya kalau kami sih waktu ini memberikan arahannya, pokoknya kalau bisa sebelum Oktober sudah selesai semua, supaya nanti kan biasanya tuh harus ada waktu untuk pemeriksaan ya. Jadi kita berharap Oktober itu harus sudah selesai kan, sudah selesai kegiatan lah. Kegiatannya terserahkan mau yang tadi misalkan untuk biaya rutin ya bulanan mereka boleh silakan aja, tergantung kan mereka menggunakannya buat apa gitu. Yang penting kita berharap di Oktober selesai yang diberikan itu semua sudah habis lah gitu ya, sudah habis seperti itu sehingga nanti pemeriksaan pun sudah gampang gitu, sudah gampang, jangan sampai di akhir tahun gitu. Baik. Jadi kita minta Oktober sudah terrealisasi semua. Ya. Gitu. Berarti yang sudah jalan setiap minggu mah itu mah olahraga senam kayaknya. Seperti itu. Senam terus di mana-mana ya, di pelosok-pelosok juga ada kayak gitu ya. Ya uyuhan ya akan telieur saya mah. Duh. 61. Tapi ini nanti ada di stop nggak sampai berapa inorga nih untuk Kormi Kota Bandung nih? Sejauh ini sih nggak pernah ada stop Kang. Oh, terus-terusan kayak di Jabar juga kan sekarang udah 80-an. Jabar 80 gitu. Jadi ya
bisa aja nanti barengan gitu karena Jabar ada ya pasti kan otomatis kota kabupaten itu kan harus ada dan rata-rata pasti Bandung pasti ada juga gitu. Nah cuman kayak seperti Akang tadi bilang mancing ya Jabar udah ada Kang, Bandung belum. Cuma Bandung, ada yang soalnya udah ada kandidat nih buat mancing. Boleh. Ada boleh Kang siapa jadi ketuanya? Orang Kuningan. Iya yang lebih mancing ya. Oke. Baik. Dan ini memang sih sangat luar biasa ya Kormi ini geliatnya ya di tahun-tahun ini juga ya. Dan ketua baru juga, ketua Jabar juga terpilih lagi ya Kang Denda ya. Selamat buat Kang Denda ya yang terpilih lagi Kormi Jawa Barat ya. Semoga makin jos lah ya Kormi. Betul. Dan nah ini nih Kang Anom ya. Jadi apa sih sekarang yang harus ditambah lagi dari Kormi Kota Bandung ya, mungkin ada kekurangan nih. Nih apa nih yang harus mungkin himbauan juga buat Inorga di Kota Bandung ya. Hayo yang harus segera diselesaikan. Dan ini nanti Fornas ya di NTB ya. Kota Bandung nyumbang apa aja sih buat nanti Jabar? Ya Inorga apa kayak gitu ya yang ini gimana nih Kang? Sesuai dengan arahan kemarin dari Jawa Barat untuk sementara ini arahannya kita akan mengirimkan peraih medali emas Fornas sebelumnya 2023. Bandung itu kebetulan dapat 44 emas. Apa aja tuh? Dari mulai ada 18 Inorga Kang. 18 Inorga. Ya, yang dapat medali emas sudah ada 18 Inorga. Nah, dari total 18 itu yang perorangan itu ada 23. Sisanya itu berarti sekitar 11 itu yang bergu. Nah, memang kemarin arahannya minimal yang peraih medali emas perorangan itu akan dikirim ke Fornas 2025. Masih ayah ketepel ya. Itu saya lupa kalau nggak salah. Masih ada, jadi dari 18 Inorga soalnya Kang. Luar biasa. Itu bulan apa sih? Juli Kang, akhir Juli ya sampai awal Agustus gitu. Jadi diundur lagi kemarin, jadi akhirnya ke akhir Juli Kang. Berarti udah fix di NTB. Di NTB. Udah fix ya. Udah fix NTB sekarang. Banyak yang berangkat ke sana ya. Insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan anggaran yang kami sediakan, Insya Allah nanti Bandung juga akan. Saya nggak usah diajak, santai aja. Ya, baik. Mungkin ini nggak kerasa kalau ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Himbauan aja lah dari Kang Anom sebagai wakil ketua dan juga Kang Ali sebagai bidang organisasi ya. Mungkin gimana nih Kang Anom buat untuk ini masyarakat dan juga Inorga. Betul. Khususnya untuk masyarakat karena sekarang ini kami juga targetnya harus menggiatkan olahraga. Ya, mari masyarakat semua Kota Bandung khususnya kita berolahraga dimanapun ya. Cuman kalau bisa ya ikut dengan komunitas-komunitas supaya lebih terarah gitu. Lebih terarah. Kemudian juga adapun yang misalkan ada yang punya kelebihan bisa berprestasi atau segala macam ya, walaupun kita tidak mengejar prestasi itu memang ada juga nanti bidangnya lah gitu ya. Tapi yang intinya adalah mari kita berolahraga bersama gitu. Jangan pikir ini dulu bonus ya, jangan lah, kita mau olahraga buat sehat ya. Itu mah yang bonus yang prestasi. Tapi kalau misalnya ada uang kadedeh mungkin Insya Allah dari Bapak Aing gitu kan Pak KDM ya. Sini kepret kepada Pak KDM ya. Iya betul. Kepret karena kebetulan Jawa Barat tahun lalu itu juara umum di Fornas. Nah, tapi kalau misalnya memang sekarang Pak KDM ini memasyarakat ya. Untuk sehat gimana ya. Termasuk budaya-budayanya juga bisa di Kormi juga bisa berperan karena banyak juga olahraga budaya di sini. Gitu. Din jangan ikut ke NTB Din ya. Ini khusus yang mau olahraga. Kalau Din kan nggak olahraga ya. Mancing, ini udah ada jom mancing katanya mancing. Siap. Nanti dulu ini ya. Bentuk bikin aja. Yang belum tinggal dibikin aja. Kalau mau masuk ke Inorga kita, hubungi saya aja ya. Hubungi nanti Kang. Kalau mancing di NTB mau di mana ya? Di laut. Di laut aja kalau di NTB. Banyak lah kayak danau kita juga. Mungkin dari Kang Ali gimana nih himbauan lah? Ya secara umum mungkin gitu ya kita mengajak ke semua warga masyarakat ya sesuai dengan kemampuannya, karena ini disebut juga olahraga masyarakat, hobi gitu kayaknya selama itu hobinya dinaungi sama Kormi, apalagi itu mau BMX, mau tadi mancing, mau
misalkan senam, apalagi ya senam, jumpa, ya, kita sama-sama memasyarakatkan olahraga gitu kan. Tapi saya juga berharap juga kepada stakeholder atau pemerintah juga bersedia menambahkan fasilitasnya. Seperti tadi dibicarakan sama Kang Anom itu bahwa kita tuh salah satu sisi kita dituntut untuk menaikkan indeks partisipasi olahraga masyarakat. Di satu sisi lagi kita sarana prasarananya kurang gitu kan. Jadi makanya di sini kita perlu bersinergi gimana solusinya untuk pada pemerintah bahwa kita sama-sama untuk meningkatkan olahraga gitu. Baik. Ya, pastilah insya Allah kalau Pak Wali Kota Maya, Pak Farhan mah pastilah diiyahkan untuk olahraga Maya. Amin, amin. Nah, apalagi olahraga senam. Senang banget kalau Pak Wali Maya. Kang Anom, hatur nuhun, terima kasih Pak Ali, hatur nuhun, Kang Ali, mudah-mudahan besok-besok bisa kesini lagi ya. Insyaallah, sebelum berangkat ke INTB, kita ngobrol lagi di sini ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ya di INTB dapat apa nanti ya, dapat targetannya ya. Baik. Baik, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kami telah berbincang bersama Wakil Ketua Kormi Kota Bandung, Kang Anom, dan juga Kang Ali sebagai Kepala Bidang Organisasi Kormi Kota Bandung. Semoga di NTB nanti di Fornas sukses dan Kota Bandung menjadi barometer ya untuk kormi-kormi di kota kabupaten yang lainnya juga. Ya. Salam olahraga. Adi Nalai pamit. Salam olahraga.